Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Halaman 81. Ibnu Qudamah mengatakan, wa kullu man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannati syahidna lahu biha. Dan setiap sahabat Nabi yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan masuk surga, maka kita pun mempersaksikannya. Artinya kita pun meyakininya. Kaqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannati. Al-Hasan dan Al-Husain, yaitu kedua cucu beliau, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Wa qaulihi li Thabit bin Qais. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Nabi mengatakan, innahu min ahlil jannati, bahwasanya Thabit bin Qais adalah orang yang akan masuk surga. Wala najzamu li ahadin min ahli qiblati bil jannati wala bi jannatin wala narin. Dan tidak boleh kita memastikan seorang pun dari ahli qiblah, orang yang masih zahirnya masih Islam, tidak boleh kita memastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Nggak boleh kita mengatakan si fulan pasti masuk surga atau si fulan pasti masuk neraka secara muayyan, secara spesifik orangnya. Illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dipastikan masuk surga seperti para sahabat yang kita sebutkan kemarin dan juga yang kita sebutkan tadi, ya. Seperti Khulafaur Rasyidin, kemudian Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Thabit bin Qais. Ini Nabi pastikan masuk surga. Maka kita boleh pastikan. Demikian juga orang-orang yang dipastikan oleh dalil bahwasanya mereka akan masuk neraka. Ya, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun. Maka boleh kita pastikan mereka masuk neraka. Adapun yang tidak terdapat dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi bahwasanya mereka pasti masuk surga atau neraka, tidak boleh kita pastikan. Lakinna narju lil muhsini. Namun yang tepat, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, secara zahirnya baik, kita narju, kita berharap dia masuk surga. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, nggak boleh kita pastikan masuk surga kecuali ada dalil. Namun yang bisa kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Wa nakhafu 'alal musii, dan kita khawatir orang-orang yang musi, orang-orang yang buruk amalannya, orang-orang yang buruk agamanya, kita khawatir dia masuk neraka. Jadi yang boleh kita katakan sekedar saya khawatir kamu masuk neraka, seperti itu. Saya khawatir si fulan masuk neraka. Tidak boleh kita mengatakan kamu pasti masuk neraka atau si fulan pasti masuk neraka. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun si fulan ini zahirnya adalah non-muslim, orang kafir, namun tidak boleh kita pastikan secara muayyan, secara spesifik dia pasti masuk neraka. Adapun secara umum boleh bahwasanya setiap orang kafir pasti masuk neraka, setiap orang mukmin pasti masuk surga, secara umum boleh. Namun secara spesifik si fulan pasti masuk neraka. Ya, si fulan yang kafir itu pasti masuk neraka. Ini enggak boleh. Ini sudah pernah kita singgung juga dalam kajian kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati bidzambin." Dan kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah, dari orang-orang yang
masih zahirnya Islam, tidak boleh kita kafirkan bidzambin gara-gara sebuah dosa. Wala nukhrijuhu 'anil islami bi'amalin, dan tidak kita keluarkan mereka dari agama Islam sekadar karena sebuah amalan. Ya, namun perkataan ini perlu dirinci ya. Ini perkataan tidak berlaku secara mutlak, namun ada beberapa amalan dan ada beberapa dosa yang memang bisa mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana nanti akan dijelaskan rinciannya oleh syarih oleh Syekh Abdullah Al-Qusayr. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wa nara al-hajj wal jihada madiyaini ma'a kulli imamin. Dan kami meyakini, nara di sini artinya kami meyakini bahwasanya haji dan jihad itu dijalankan bersama imam, bersama ulil amri, bersama pemimpin. Barran kana au fajiran. Baik imam tersebut, baik pemimpin tersebut adalah orang yang baik, barran, orang yang saleh, ataupun orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, orang yang zalim. Berarti kan beliau katakan haji dan jihad. Ya. Maka jihad yang syar'i itu bersama dengan ulil amri. Bukan individu, bukan. Jihad yang syar'i itu bersama ulil amri, bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian boleh katakan wasalatul jum'ati khalfahum jaizatun. Dan salat Jumat bermakmum kepada imam yang fajir, imam yang zalim, pemimpin yang zalim, itu jaizah, hukumnya boleh. Artinya selama si imam ini masih muslim, tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli bid'ah, maka Ahlussunnah meyakini boleh bermakmum kepada dia. Qala Anasun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun min aslil imani." Ada 3 perkara yang merupakan pokok dari keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri artinya tidak mudah mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walau nukaffiruhu bidzambin, tidak kita kafirkan orang yang demikian gara-gara sebuah dosa. Wala nukhrijuhu minal islami, dan tidak kita keluarkan dari agama Islam bi'amalin, karena sebuah amalan. Wal jihadu madin mundu ba'athani Allahu azza wa jalla. Dan jihad itu akan terus ada sejak Allah Ta'ala utus Rasulullah SAW. Hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjala. Sampai umatku yang paling terakhir memerangi Dajjal. Ya, maka ketika kaum muslimin memerangi Dajjal itu juga jihad fisabilillah. La yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Jihad itu tidak dibatalkan oleh adanya imam yang jair, imam yang ahli maksiat, yang zalim, ataupun imam yang adil. Ya, maksudnya baik pemimpin kaum muslimin yaitu adil maupun zalim, tetap jihad itu bersama dia, bersama si imam, bersama si pemimpin tersebut, bersama ulil amri. Wal imanu bil aqdari, dan yang ketiga adalah beriman terhadap takdir. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa minas sunnati tawalliyu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum. Dan termasuk sunnah. Ya, sunnah di sini artinya akidah. Ya, terkadang sunnah maknanya akidah. Makanya para ulama banyak yang menamai kitab akidah dengan sunnah, seperti Imam Ahmad punya kitab As-Sunnah atau Usulus Sunnah. Ya, maksudnya kitab usul akidah. Ya. Demikian juga Al-Barbahari punya kitab Syarhus Sunnah. Maksudnya di situ adalah akidah, mensyarah akidah. Di antara akidah Ahlussunnah adalah loyal kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim. Dan termasuk akidah Ahlussunnah adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat dan mendoakan rahmat bagi para sahabat. Wal istighfaru lahum, dan mendoakan ampunan bagi para sahabat. Wal kaffu an dzikri musawiihim,
dan menahan diri untuk tidak menyebutkan keburukan-keburukan mereka, wa ma syajara bainahum, dan menahan diri untuk tidak menyebutkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim, dan meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang utama dan mengenal atau meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islamnya. Ya, kemudian kita kembali dulu ke halaman sebelumnya. Halaman 81, catatan kaki nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusayr menjelaskan, al-kabiratu hiya al-ma'siyatu allati ruttiba 'alaiha. Yang disebut dengan dosa besar, al-kabirah, definisi dari dosa besar adalah perbuatan maksiat yang mengakibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, haddun fid dunya, mengakibatkan adanya had, hukuman had di dunia. Hukuman had adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau oleh pemerintah atau suatu maksiat yang disebutkan dalam dalil, seperti mencuri dipotong tangan, berzina itu dicambuk atau dirajam, membunuh maka di qisas. Ini semua namanya hukuman had. Maka semua dosa yang ada hukuman hadnya dalam dalil, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Au nafyu imanin au falahin, atau perbuatan dosa yang dinafikan dari pelakunya, dinafikan keimanan atau dinafikan keberuntungan. Artinya orang yang melakukan dosa tersebut dikatakan tidak beriman atau dikatakan tidak beruntung. Au nafyu ayyakuna minal muslimin, atau perbuatan dosa yang pelakunya dikatakan bukan muslim. Au bara'atullahi wa rasulihi min fa'iliha, atau perbuatan dosa yang Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya. Au tawa'adallahu 'alaiha bi'uqubatin fil akhirati min ghadabin au sakhatin au la'nin au khuludin fin nari. Atau semua dosa yang Allah Ta'ala ancam pelakunya dengan suatu hukuman di akhirat, berupa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sakhat, atau sama artinya murka dari Allah Subhanahu wa taala, atau diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, atau diancam dengan kekal di neraka. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, min durubil wa'idi, dari bentuk-bentuk ancaman. Maka inilah dosa yang termasuk dosa besar. Faman irtakaba kabiratan min kaba'iri dzunubi wa lam yatub minha fa fihi tafsilun. Dan orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa tersebut, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Al-alif yang pertama, in kana mustahillan li dzambihi i'tiqadan fahuwa kafirun bi ijma'il muslimina. Kalau pelaku dosa besar tersebut menganggap halal perbuatan dosa yang dia lakukan, misalnya dia melakukan minum khamar, dia meyakini minum khamar itu boleh, hukumnya halal, i'tiqadan dalam keyakinannya, maka orang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Artinya tidak ada khilafiyah. Yang berbeda dengan orang yang minum khamar tapi tahu minum khamar ini haram sebetulnya, namun dia tetap minum, maka tidak kafir. Tapi kalau dia meyakini itu halal, maka kafir. Kemudian yang kedua, idza lam takun mustahillan lahu bal muqirran bi dzambihi wa annahu mustahiqqun lil 'uqubati 'alaihi. Kalau dia melakukan dosa besar tersebut, tidak menghalalkan dosa tersebut, namun dia menetapkan bahwasanya itu adalah sebuah dosa dan dia adalah orang yang berhak mendapatkan hukuman, fa innahu la yakhruju minal islami bidzalika. Maka dia tidak keluar dari Islam gara-gara melakukan dosa besar. Khilafan lil khawariji wal mu'tazilati al-mukaffiraini bil kaba'iri. Berbeda dengan keyakinannya orang-orang khawarij dan juga orang-orang mu'tazilah, yang mereka berdua ini mengkafirkan pelaku dosa besar secara mutlak. Bal huwa inda ahli sunnati mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Namun keyakinan ahli sunnah wal jamaah kepada orang yang model kedua ini
Dia ini adalah orang yang beriman dengan imannya, namun orang yang fasik dengan dosa besarnya. Artinya orang mukmin yang fasik seperti itu. Ya, orang yang melakukan dosa besar, maka tidak kita katakan dia mukmin, namun kita katakan dia mukminun fasikun, orang mukmin yang fasik. Mustahiqun lil uqubati asy-syar'iyyati. Dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman syar'i. Illa ayyafu wallahu ta'ala anhu, kecuali kalau Allah Ta'ala maafkan dia. Faturjalahu ar-rahmatu lima ma'ahu minal iman. Maka kita berharap dia tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia masih memiliki iman. Wa yukhsha 'alaihi al-'uqubatu limartakabahu minal fusuqi wal asyani. Namun juga kita khawatirkan dia mendapatkan hukuman karena dia telah melakukan kefasikan dan maksiat. Walau dakhala an-nar fa innahu la yakhludu fiha. Andaikan dia masuk ke neraka, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Li'annahu la yakhludu fiha illa al-kuffaru. Karena tidak ada orang yang kekal di neraka kecuali orang kafir. Kemudian di catatan kaki halaman selanjutnya, halaman 82. Catatan kaki nomor 1, Syekh Abdullah Al-Qusair menjelaskan qauluhu la nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Perkataan Nabi, tidak kita keluarkan seseorang dari Islam karena sebab sebuah amalan. Hadza fihi tafsilun. Ini ada rinciannya berdasarkan dalil-dalil yang lain. Yang pertama, al-awwalu fa in kana al-amalu mukaffiran kal istihza'i bil mu'azzami syar'an. Kalau amalan tersebut adalah amalan yang mukaffiran, yang bisa membuat pelakunya kafir, seperti melecehkan atau mengolok-olok sesuatu yang diagungkan dalam syariat, fahuwa yakhruju minal islami, maka dia keluar dari Islam, wala karamata, dan tidak ada kemuliaan baginya. Seperti contohnya melecehkan Al-Quran, ya, seperti menginjak Al-Quran atau melempar Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah al-mu'azzam, perkara yang diagungkan dalam syariat. Atau melecehkan masjid, atau melecehkan Allah Subhanahu wa taala, atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan melecehkan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ats-tsani, yang kedua, wa in kana mimma duna syirki wa lam yastahillahu. Kalau perbuatan yang dia lakukan bukanlah berupa kesyirikan dan dia tidak menganggap itu halal. Perbuatan dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosa tersebut. Fahuwa min ahli dzunubi al-mustahiqina lil wa'idi. Maka dia adalah pelaku dosa yang berhak mendapatkan ancaman. Wa huwa tahta masyiatillahi ta'ala. Dan dia statusnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Kalau Allah ingin, Allah akan ampuni dia. Namun kalau Allah ingin, Allah akan azab dia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Wa in 'adzabahu Allahu bin nari fa innahu la yakhludu fiha. Andaikan Allah Ta'ala mengadab dia di api neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Walau tala makthuhu, walaupun dia berada di neraka sangat-sangat lama. Lima ma'ahu min aslil imani. Karena dia masih memiliki aslul iman, masih memiliki dasar keimanan. Alladzi yamna'ul khuluda fin nari. Yang dasar keimanan tersebut mencegah dia untuk kekal di neraka. Fa yakhruju bi syafa'ati syafi'ina aw afwi arhamir rahimina. Maka dia suatu saat akan keluar dari neraka karena sebab syafaat orang-orang yang memberikan syafaat atau karena sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Arhamur rahimin artinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang. Maka perkataan wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin.
Kita tidak mengeluarkan orang dari Islam karena sebuah amalan ini tidak berlaku secara mutlak, ya, karena dalam dalil-dalil yang lain, baik dari dalil Al-Qur'an maupun dalil hadis, menunjukkan ada beberapa perbuatan yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemudian catatan kaki nomor 2, yumsiku ahlus sunnati wal jama'ati amma syajara baina sahabati radhiyallahu anhum. Al-sunnah wal jamaah diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Min khilafin wa matabi'ahu min umurin. Baik berupa khilaf, perselisihan pendapat di antara para sahabat, atau perkara-perkara yang menjadi turunan dari perselisihan tersebut. Wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi musawiihim anwa'un. Dan para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya athar-athar yang diriwayatkan tentang keburukan-keburukan yang terjadi di antara para sahabat itu ada beberapa jenis. Ya, kalau mendapatkan riwayat yang menunjukkan tentang keburukan sahabat Nabi, maka tidak lepas dari beberapa jenis berikut. Di sini beliau katakan ada 6 jenis. Al-alif yang pertama, minha ma huwa kadzabun. Yaitu riwayat-riwayat yang dusta. Ya, riwayatnya enggak benar, riwayatnya palsu. Ada riwayat yang bercerita tentang keburukan sahabat Nabi, ternyata palsu. Kemudian al-ba yang kedua, minha ma huwa waqi'un walakin zida fihi wa nuqisa wa ghuyira wajhuhu. Ada riwayat yang waqi'un yang benar, namun zida ditambah-tambahi, wa nuqisa dikurang-kurangi, wa ghuyira dan diubah-ubah wajhuhu ceritanya. Kemudian yang ketiga al-jim, wa ma thabata minhu fahum fihi ma'dzuruna lijtihadihim. Ada riwayat-riwayat yang memang sahih, thabata, sahih. Namun ketika disebutkan di sana para sahabat tersebut terjerumus ke dalam suatu kesalahan, maka mereka ma'dzurun, mereka mendapatkan udzur. Kenapa? Lijtihadihim, karena mereka itu berijtihad. Mereka melakukan kekeliruan karena berijtihad. Walakin la ya'rifu katsirun minan nasi ijtihadahum fihi. Namun kebanyakan manusia, kebanyakan orang, terutama orang-orang awam, tidak mengetahui ijtihad mereka tersebut. Tidak mengetahui ijtihad para sahabat yang keliru tersebut. Walakinna ahlal ilmi ya'lamuna annahum fi dzalika baina amrayni. Namun para ulama mengetahui bahwasanya para sahabat itu mereka tidak lepas dari dua keadaan. Al-awwalu yang pertama, imma mujtahidun musibun lahu ajrani. Bisa jadi mereka adalah orang yang berijtihad dan ijtihadnya benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Yang pertama ajrul ijtihadi wa ajrun 'alal isabati. Pahala karena berijtihad dan pahala karena benar. Wa dzalika min fadlillahi wa taufiqihi fayaghbituna wa la yahsuduna. Maka itu merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yaghbitun, senang dengan hal tersebut dan juga tidak hasad, tidak dengki, tidak iri ketika sahabat itu mencocoki kebenaran. Kenapa ada sebutan seperti ini? Karena berbeda dengan orang-orang Syiah yang ketika mengetahui sahabat itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, mereka malah hasad, mereka malah benci. Ya. Adapun Ahlussunnah ketika mengetahui sahabat itu sesuai dengan dalil, maka kita senang dan kita tidak ada hasad sama sekali. Atsani, kemungkinan yang kedua, wa imam mujtahidun mukhti'un. Kemungkinan kalau mereka salah, kalau mereka keliru, itu karena mereka berijtihad dan ijtihad mereka keliru. Wal mujtahidu al-mukhti'u lahu ajru ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun. Dan orang yang berijtihad ketika dia keliru, dia tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Adapun kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yata'ammadhu, karena dia tidak bersengaja untuk melakukan kesalahan. Maka para sahabat yang keliru kita katakan mereka keliru karena berijtihad dan ijtihad mereka keliru, namun mereka diampuni kesalahannya dan bahkan mereka dapat pahala. Kemudian yang keempat, ad-dal
Wa ma qaddara minadz-dzunubi annahum lam yatubu minhu. Andaikan Allah tetapkan, Allah takdirkan ada sahabat yang melakukan dosa dan mereka belum bertobat sampai meninggalnya. Fa inna lahum min fadlis sabqi ilal islami. Maka tetap saja mereka memiliki keutamaan berupa lebih dahulu masuk Islam. Wal hijrati, dan keutamaan hijrah. Wal iwa'i, keutamaan membela Nabi. Wan nusrati, keutamaan menolong Nabi. Was suhbati, keutamaan menemani Nabi. Ya, banyak sekali keutamaannya. Ya, andaikan tetap mereka belum bertobat dari sebuah kesalahan, tetap mereka memiliki banyak sekali keutamaan. Wa kadzalika lahum minal hasanatil mahiyati. Demikian juga mereka memiliki banyak sekali kebaikan yang mahiyah, yang menghapuskan kekeliruan mereka, kesalahan mereka. Wa ma batalau bihi minal masaibil mukaffirati. Dan juga mereka mengalami ujian-ujian berupa musibah-musibah yang ini menghapuskan dosa-dosa mereka. Wa ghairi dzalika min mujibati al-maghfirati ma laysa li ghairihim. Dan juga sebab-sebab yang mendatangkan ampunan yang lain yang tidak terjadi pada orang-orang selain sahabat Nabi. Ya, maka andaikan mereka belum bertobat, tetap saja mereka punya banyak sebab-sebab untuk dihapuskannya dosa-dosa mereka. Kemudian yang kelima, al-ha, wa kadzalika hum ahaqqun nasi bisyafa'ati nabihim sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa ghairu dzalika minal khasa'isi wal fadha'ili ma yurja ay yaghmuraha wa yamhuha Allahu biha ma laysa li ghairihim. Dan keistimewaan dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya dari para sahabat, yang dari keistimewaan dan keutamaan ini yurja, diharapkan Allah Ta'ala menutupi dan menghapuskan dosa-dosa mereka yang ini tidak dimiliki, tidak didapatkan oleh orang-orang selain sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir, al-waw wa aidan fa innahu qad qama ad-dalilu alladhi yajibu al-qawlu bimujibihi anna jumlatahum min ahlil jannati. Dan juga terdapat banyak dalil yang membuat kita wajib untuk mengatakan bahwasanya mereka semua merupakan ahlul jannah. Bahwasanya mereka semua para sahabat adalah ahlul jannah, akan masuk surga. Fayamtani'u ayyaf'alu ayyusirru ala ma yujibun nar. Sehingga tidak mungkin mereka melakukan suatu kesalahan kemudian mereka terus-menerus dalam kesalahan tersebut sehingga mereka masuk ke neraka. Ini tidak mungkin. Li amrayni, minimalnya karena dua perkara. Al-awwalu, yang pertama. Ya. Ini dua sebab untuk mengatakan bahwasanya para sahabat enggak mungkin terus-menerus melakukan kesalahan. Ya. Yang pertama, ma sami'uhu minan nususi fil amri fil qu'udi fil fitnati. Karena para sahabat telah mendengar nas-nas, mendengar dalil-dalil dari Nabi SAW secara langsung tentang perintah beliau untuk duduk, untuk berdiam diri ketika terjadi fitnah. Artinya ketika terjadi fitnah, terjadi kekacauan, terjadi pertikaian di antara kaum muslimin ketika itu di masa sahabat. Awalnya mereka terlibat dan ini kekeliruan. Kemudian karena mereka ingat perintah Nabi SAW untuk duduk, untuk berdiam diri ketika menghadapi fitnah, mereka pun tidak lanjutkan. Mereka tidak terus-menerus. Sebagian sahabat ada yang dari awal tidak ikut campur, ada yang ikut campur kemudian setelah itu berlepas diri, tidak terus-menerus. Lam yusirru, tidak terus-menerus. Atsani, yang kedua, walima ra'awhu minal fitnati allati tarbu mafsadatuha ala maslahatiha. Yang kedua, mereka sendiri telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri fitnah-fitnah yang tarbu mafsadatuha, yang fitnah ini berkembang menjadi mafsadah yang lebih besar ala maslahatiha daripada maslahahnya. Ini minimalnya dua sebab, dua poin mengapa kita katakan bahwasanya para sahabat yang melakukan kekeliruan, yang melakukan kesalahan, mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Mereka tinggalkan kekeliruan tersebut. Nah, maka inilah sikap-sikap yang benar ketika kita dihadapkan pada kekeliruan para sahabat Nabi.
Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.